Hey guys, it's Nesha here and welcome to my channel. Nah, pada siang hari ini aku bakal ada dua narasumber yang keren banget pastinya. Nah, mereka ini bakal cerita-cerita sedikit tentang kesan mereka selama menjadi maba online ya, mahasiswa baru online di Telkom University. Videonya bagus banget nih buat kalian yang mau jadi maba online. Ya, mau jadi maba online di Telkom gitu kan, terus mau tahu dulu nih di Telkom tuh gimana sih kalau lagi online kayak gini. Atau ya mau tahu dunia perkuliahan secara umum tuh gimana. Jadi nonton aja sampai akhir ya. Oh, kalau yang belum tahu nih ya, perkenalan dulu. Aku Nesha Hanifah Dermawan dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Nah, pas banget nih. Tamu-tamu kita ada nih di depan kita nih. Aduh, keren-keren banget. Boleh dong perkenalan? Yang berewokan Nama dong. saya belum bewok, kayak yang bewok ya silahkan. Sudah ada. Saya belum. Bewok anjir. Oke, Aku baru sampai sini. Kenalin, nama gue Ray. Gue satu kampus juga sama mereka berdua di Telkom University Bandung. Bangga pisan, anjay. Bangga dong. PTS nomor 1. Wah, Gue jurusannya S1 Teknik Informatika. fakultas Jadi apa? ke Bang Bule, Fakultas FIS. Gue jurusannya S1 Informatika. Siap. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rain Fatian. Biasa dipanggil Fatian, tapi sekarang Raihan kalau lagi kuliah. Aku sekarang masuk ke jurusan D3 Digital Marketing, Fakultas FIT, Telkom University. Wah, Gitu. asik. Kita ada Gimana kalau Nesha? Aku udah di awal tadi. Perkenalan. Oh, udah tadi. Oh, udah. Kita lanjut. Aku mau tahu nih, kalian masuk jalur apa sih? Masuk ke Telkomnya lewat jalur apa? Kalau gue dari JPA 1. Itu gue awal-awal masih swasta, belum dipandang lah ya. Masih pada mikirin PTN gitu ya. Gue asal-asal aja sih, gue nyoba-nyoba awalnya. Dan gue daftar juga cuma informatika waktu itu. Pede parah, biasa lah. Masih awal-awal banget kan. Gue daftar, ternyata keterima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rapor? Iya, jalur rapor, JPA 1. Paling awal banget, gelombang 1. Oh. Kalau Rehan? Latihan? Bedanya sama Vito, kalau dia gelombang awal, aku gelombang paling akhir. Sama kayak Nesha ya, gelombang terakhir juga ya. Yoi. Aku ikut computer based test, jadi tes masuk itu lewat ujian, kayak ujian-ujian soal-soal matematika, IPA gitu-gitu. Terus alhamdulillah masuk gitu. Awalnya aku juga sempat kayak, aduh ini kayaknya kesempatannya kecil gitu loh untuk masuk, tapi ternyata alhamdulillah bisa keterima sih. Masih ada kesempatan lah ya. Iya. Alhamdulillah. Aku mau tahu nih, Telkom itu pilihan pertama, kedua, atau gimana sih? Atau ada perjuangan dulu di UI atau ITB gitu? Nah ini Rehan dulu, gue Ya, panjang itu. banget soalnya. Ya, Asli. sama. Jadi kan siapa sih yang nggak mau masuk ke universitas negeri dulu gitu ya. Berbagai tes aku udah ikutin gitu. Dari mulai tes nyoba di UI gitu, terus tes nyoba di IPB. Ya sebenarnya semuanya aku coba ikut gitu. Tapi di dua itu aja kalau PTN sebenarnya. Dan karena emang belum bisa lolos saat ini, jadi pilihan pertama swasta aku sebenarnya juga udah Telkom University. Jadi itu udah menjadi kayak cadangan aku kalau aku nggak masuk ke PTN. Dan alhamdulillah gitu, sampai sekarang akhirnya keterima. Di swasta itu aku juga sempat berpikir kan kalau di Bandung, menurut aku yang jurusannya ada, cocok sama minat sama bakat aku itu lebih ke arah digital marketing. Karena sebenarnya kan inceran utamaku tuh bahasa ya. Bahasa sama sastra itu udah jadi poin nomor 1 banget itu kalau bicarain pas zaman-zaman SMA tuh, pokoknya gue mau ngambil jurusan bahasa banget deh. Cuman ya udah karena emang mungkin jalannya bukan ke situ, aku bisa belajar bahasa sendiri, otodidak gitu. Ya udah aku memperdalam ke jurusan D3 Digital Marketing. Aku harap sih dari sini bisa ngegabungin skill aku berbahasa sama marketing gitu. Waduh, oke. Lanjut. Mantap ya. Nah, kalau gue panjang. Sebenarnya dulu tuh waktu gue terima JPA 1 tuh gue udah nggak mau mikir-mikir kuliah lagi. Kayak udahlah gue Telkom aja. Sampai waktu itu gue sekolah cabut, terus bimbel gue cabut, terus kayak sekolah ya udahlah ngapain sih, gue udah masuk Telkom gitu loh.
gue sampai udah malas banget dah. Lu ibarat kayak udah gak ada semangat itu buat sekolah gitu. Ya pada akhirnya sebulan sebelum gue SBM, terus kayak bokap nyokap gue tuh kayak sebenarnya kayak rada-rada gak rela lah gue ke Bandung, karena apalagi nyokap gue kan kayak abang gue juga kan masih di UIN, masih Jakarta gitu, masih bisa bolak-balik. Sedangkan kalau ke Bandung tuh udah jauh, mungkin biayanya mahal kan. Ya udahlah, alhasil gue mulai ambis lah tuh sebulan, gue daftar ke IPB. Nah semenjak itu gue jadi tuker pola pikir, kayak mungkin udah saatnya gue kayak Telkom tuh kedua lah gitu, gue belakangin, karena ya yang pertama biaya swasta tuh kan gak murah gitu loh, kayak apa sih, ngambil duit banyak banget kan swasta tuh, belum lagi biaya masuk itu mahal. Akhirnya gue belajar ambis dan alhasil gue gak keterima di IPB SBM. Gue ambil dua-duanya, waktu itu gue diambil bisnis sama ilmu komputer, cuman ya gak rezeki karena gue ambil cuma sebulan. Tapi ya gue bersyukur sih, karena ya di Telkom juga nyokap gue akhirnya, bokap gue support, kayak ngebiayain, ngefasilitasin juga, dan udah rela lah. Apalagi kan sekarang masih online gitu ya, jadi masih bisa di rumah, masih bisa ketemu lah, ibarat sebelum nanti mungkin kalau udah ke Bandung sibuk banget, bisa lupa Bogor kali gue. Ya Bisa jadi. jangan lah, masih kangen Bogor anjir gue. Canda. Enggak lah. Ya, pokoknya itulah. Ya, gue juga bersyukur sih, karena emang tujuan pertama gue sih ke komputer sih, karena cita-cita gue juga kan jadi cyber security gitu ya, bagian-bagian komputer atau desain web gitu. Oke. Mau tahu dong perasaan kalian waktu awal keterima gitu. Jeng Jet, surat kelulusannya ada gitu. Diterima, gelisah, seneng, sedih, apa tuh? Gue B aja sih. Jujur Kayak- ya. Biasa aja. Nggak Ya tahu kan? kenapa. Enggak, kalau gue tuh kayak apa sih, JPA 1 kayak lu peluangnya gede banget men, kayak 90%, 95% lah. Karena orang-orang kayak masih mikir PTN ya. Mungkin orang tuh fokusnya kan ke negeri dulu ya. Kalau gue tuh mungkin gara-gara dulu yang penting gue kuliah gitu loh. Gue nggak mikir kayak ke biaya gue, ke orang tua gue gimana ya. Pas dapat juga ya udahlah, udah ada pegangan gitu gue waktu itu. Sebenarnya kalau yang aku kan nggak masuk, aku masuk swasta karena kan aku nggak masuk yang PTN gitu ya, nggak lolos. Terus sebenarnya juga aku udah ngomong juga gitu sama orang tua aku, udah sempat diskusi kalau misalkan nggak kuliah tahun ini kayak gap year gitu, itu sebenarnya nggak masalah juga, karena walaupun misalkan 1 tahun belum bisa kuliah, tapi aku bisa kayak ngelakuin hal-hal yang lebih produktif gitu, kayak misalkan coba ngebangun bisnis gitu ya, walaupun sebenarnya ya pasti kan butuh Jadi barista ini ya, gitu lah ya. kayak ya pokoknya kayak kalau misalkan nggak bangun bisnis kan itu jatuhnya sulit, jadi kayak misalkan part time atau kayak gimana, cuman ya aku tetap usaha aja gitu, tetap ikhtiar buat coba tes masuk Telkom. Kalau misalkan keterima alhamdulillah, kalau misalkan nggak apa-apa, soalnya kayak aku tuh percaya kalau misalkan aku masuk ya berarti jalan hidupku ke situ, tapi kalau enggak ya berarti mungkin akan ada masa depan yang lebih baik buat aku gitu. Jadi kayak aku nggak, no hard feelings saja gitu, keterima alhamdulillah, enggak, tapi kan setelah membuka pengumuman ngelihat Gitu ya. Anda diterima gitu, biasa cuman senang, ada perasaan senang gitu, tapi bukan yang kayak keterima gitu, nggak excited lah ya. nggak excited, cuman bahagia aja gitu, dalam arti nggak ditunjukin, perasaannya kayak keterima, oke, gitu. Gitu, tapi perasaan sih alhamdulillah senang banget, bahagia lah ya. Wah. Nah, terus kalau menurut gue juga sih, kayak kalau lagi corona gini sebenarnya kalau nggak ngambil kuliah juga sih menurut gue nggak apa-apa sih. Nah itu sih Kalau menurut gue ya, karena jujur gue online gini juga kayak buat masuk materi tuh orang tuh malah makin males gitu. Kayak apa sih, lu belajar 1 semester nih, yang lu dapetin, kalau gue pribadi ya, gue tuh kurang kalau online gini tuh, karena gue kita yang nggak biasa kayak belajar langsung dari daring gitu kan. Kalau menurut gue sih kalau gap year pun tahun ini sih nggak masalah sih kalau menurut gue. Iya benar ya. kadang ada gitu rasa di dalam diri kita bahwa kayak kita tuh nggak boleh ada gap year gitu, kita harus tetap maju biar kayak tetap melanjutkan pendidikan biar kita nggak terlambat, padahal sebenarnya nunggu setahun tuh nggak ada salahnya. Aku sering banget denger itu dari orang-orang, nggak ada salahnya buat gap year asalkan ya kamu mempersiapkan bekal kamu buat nanti masuk
tahun depan gitu. Jadi kayak jurusannya juga lebih tepat, kayak nggak ngikut sama teman gitu. Soalnya kan kalau udah salah kan nanti malah susah jadinya, nggak sesuai sama yang kita emang sukain. Gitu aja. Menurut gue sih kayak orang-orang sekarang tuh banyak gengsinya. Orang tuh sebenarnya tuh bisa berkembang kalau bisa dia gap year gitu. Kayak dia mungkin mempersiapkan 1 tahun buat gue benar-benar fokus ke kuliah ini, gue kulik-kulik dulu 1 tahun ini. Cuma mungkin kadang-kadang gengsi kayak, wah anjir teman-teman gue pada kuliah nih, terus kayak teman-teman gue ntar sukses duluan gitu-gitu. So, itu juga salah satu gengsi tuh yang hancurin banget sih menurut gue. Benar. Kita lanjut nih, kan Sudah. tuh udah isi data pembayaran. Nah, Fatian dulu, kamu ikut PKKMB nggak? PKKMB ikut, aku sempat ikut. Jadi kayak kita kan disuruh ospek online sih sebenarnya. Jadi karena aku batch terakhir, walaupun kayak gitu, kita tuh nggak ada yang kayak, kan di hari-hari awal itu kalau nggak salah ada ospek itu ya, kayak semua jurusan kumpul di satu Zoom terus semuanya ospek bareng-bareng. Nah karena aku batch terakhir jadi aku nggak sempat ikut, tapi tetap ngikutin rangkaian kegiatan yang lainnya juga. Itu kata kakak LO-nya, aku sempat nanya juga, Kak itu nggak apa-apa kalau aku nggak ikut yang kegiatan utamanya, kegiatan besarnya. Katanya untuk yang batch terakhir kamu nggak perlu ikut, soalnya kan acara juga udah harus mulai agar perkuliahannya juga biar lebih cepat mulai. Sesuai jadwal. Nah, yang satu ini nih dari awal nih, kan karena JPA yang awal banget. Boleh dong ceritanya Kakak. Bagaimana nih? Penasaran. PKKMB ya. Ya paling PKKMB yang kemarin apa ya? Jujur PKKMB kemarin gue nggak terlalu fokus sih. Kayak banyak apa ya? Maksudnya gue cuma masuk Zoom, kadang-kadang gue sambil ngapain. Cuman ngapain aja di PKKMB itu kayak pertama kayak ngenalin lah Telkom tuh gimana, terus semesternya ngapain aja gitu, terus ditunjukin juga kayak setelah di Telkom lu jadi apa sih gitu di setiap jurusan, terus keberhasilan Telkom apa aja sampai dapat ini kan predikat PTS pertama di Indonesia gitu loh. Terus kayak pengenalan ini juga sih kayak organisasi-organisasi, terus lingkungan di Telkom gimana, pengenalan dari kepala rektor sampai dosen-dosennya gitu. Oke. Kalau nggak salah PKKMB juga ada ininya ya, online course-nya gitu ya, sampai banyak banget itu. Ada. Itu gua ngeberesinnya H-2 dan itu masih 18 kuis lagi kalau nggak salah. Wah. H-2 itu tuh dikasih tuh 30 kuis apa berapa gitu, 30 kuis tuh kuis PKKMB-nya, terus ada lagi 5 kuis apa 4 kuis gitu, gue lupa, itu jurusan masing-masing gitu yang ikut PKKMB. Dan buat lu semua yang ini gue kasih tanya buat lu sama si Raihan, itu tuh ada batas nilainya, cuman gue nggak tahu sih kayak itu benar-benar wajib apa enggak gitu, cuman katanya nilai itu nggak boleh di bawah 6, itu nggak tahu emang peraturan dari Telkomnya atau emang gertakan gitu ya. Katanya kalau beberapa nilai ada yang di bawah 6 sih bakal ngulang PKKMB-nya. Makanya kayak gue, wah anjir nih 2 hari lagi lah, masih banyak banget kuis gue kan. Panik lah gitu. Gue sampai kontak-kontak teman, bagi jawaban. Akhirnya dapet lah gue cepet. Wah, oke. PKKMB udah. Kita masuk ke ospek jurusan. Kan ada yang gede, yang satu Telkom, sekarang yang jurusan. Kalian ada kan masing-masing? Gua masih nanti. Oh, ada. Oh, masih nanti? Semester 3. Gua belum. Oh, ditunda. Nggak, kalau nggak satu informatika tuh emang semester 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Saya gua belum ospek jurusan. Paling cuman kayak open house gitu doang sih kalau jurusan gua. Berarti Fatian udah selesai? Boleh dong ceritanya Kakak. Kemarin pas masih kuliah juga gitu. Jadi di minggu-minggu terakhir kan itu udah menjelang UAS. Terus kita ada kegiatan itu ospek jurusan gitu. Jadi kakak-kakak cutting semuanya ikut gitu jadi panitia. Terus kita kalau suka ngelihat kan orang di ospek tuh suka ngebuat topi-topi gitu ya, topi-topi dari kertas.
yang Ya. kayak kerucut Tugas gitu kan. gitu lah, tugas. Iya, Hmm. tugas-tugas kayak gitu. Terus kita suruh pakai itu kan selama itu, tapi lucunya itu dilakuin di Zoom gitu. Jadi apa sih, rasa pas kita di ospek tuh nggak terlalu nggak dapet lah tegang ya. gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngelakuin ospek langsung di tempat kan pasti kan gimana sih gitu, beda banget rasanya sama Kayak panik gitu ya. online gitu, panik parah. Eh, Cuman gue chill banget sih itu, walaupun disuruh pakai topi kayak gitu, terus disuruh ngebuat catatan Mars Telkom University, Mars jurusan, jadi kayak lagu-lagunya gitu disuruh buat. Untungnya nggak kasih disuruh kerjaan nyanyi. aja ya. Untungnya. Ya, kasih kerjaan lah, kasih kerjaan. Ya sama, itu juga kayak ada gertakan kalau nggak ngelakuin kegiatan dengan seksama dan benar, pasti nanti akan diulang gitu. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi kekhawatiran yang tinggi gitu, jadi Ya, chill benar. aja sebenarnya vibes-nya. Tapi kalian ada ininya nggak kayak pengikraran, ada jaket himanya gitu? Ada, tapi nanti katanya dikasihnya kalau kita udah offline. Kalau jurusan aku ya, aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau gue sih seragam sih, teknik tuh kan wajib tuh ya Wah, di Telkom tuh. Cuma kalau yang hima tuh nggak tahu deh gue. Cuma kalau Telkom tuh teknik tuh wajib merah putih. wah. Gue udah ada tapi di Oh, bawah. yang kemeja ya? Kemeja Mana putih tuh? merah. Nah, Ada juga gue. itu Cuman nggak wajib. pernah dipakai. Itu kalau misalnya harus ke Telkom ya, kata teknik itu kalau nggak salah ya, Senin sama Sabtu kalau nggak salah. Senin merah, Sabtu putih, gue lupa, pokoknya seminggu tuh ada merah putihnya. Berarti Cinta nggak lepas Indonesia parah, seragam. Parah. Aduh. Merah putih banget. Ya padahal gue tuh kayak gue ke kuliah tuh pengen bebas men ya. Ya walaupun gue SD SMP kan kita bebas lah ya seragam gitu. Cuma kan nggak kerasa gitu loh. Kayak SMA nih gue pakai seragam gitu kan. Ngiranya kuliah tuh bakal bebas gitu. Soalnya masih ada seragam kayak wah anjir men gitu. Harapan gue gitu loh kuliah bebas. Cuman menurut gue sih kayaknya nggak full sih, nggak tahu sih. Semoga aja lah ya. Oh, digital marketing ada seragamnya juga nggak? Kalau jurusan aku sih bedanya Senin sama Selasa tuh pakai seragam. Cuman selama kemarin aku itu online, sebenarnya nggak ada kewajiban untuk pakai seragam putih dan seragam merah khusus dari Telkom. Jadi nah, kita nggak apa-apa gitu pakai kemeja yang kita punya, asalkan warnanya itu mencerminkan warna yang sama. Tapi itu di hari Senin sama Selasa aja. Kalau udah hari Rabu itu kemeja bebas, Kamis itu kemeja bebas juga, Jumat baru batik. Jadi Senin sama Selasa aja sebenarnya yang disuruh pakai kemeja. Iya sih. Cuman nanti kalau udah ke Telkom kayaknya harus pakai yang Telkom. Ada seragam lah ya. Oh, Gue beda. main pas online bebas parah sih. Kayak bangun tidur jam berapa, langsung buka laptop, baju, kaos, off cam, celana pendek gitu kan, kayak kuliah masih bisa pakai celana pendek. Sambil molor Kayak juga bisa. Ya kayak awal-awal kayak guru bilang kayak lu harus on cam gitu katanya. Kalian semua harus on cam. Terus ya minimal rapi pakai kemeja. Terus makin sini gue lihat wah teman-teman gue pada off cam nih, ngapain? Ya udah gue ikut. Sama Gue mengikut mayoritas lah. Berarti beda ya, kalau di FKB itu di Ikom nggak pakai seragam sama sekali, kita bebas. Tapi pakai kemeja paling sih. Gitu. Oh, emang nggak dikasih seragam dari ini ya? seragam merah putihnya nggak ada. Enggak. Kalau di Telkom nih, kalian milih matkul nggak sih atau masih paketan? Masih paketan. Karena kalau di jurusan aku sendiri ya, pemilihan matkul tuh mulainya pas di tingkat kedua. Jadi semester 1 sekarang sama semester 2 itu kita masih kayak ada paketannya, terus kita kayak cetak, terus udah tinggal ngikutin aja sama mata pelajarannya apa, jadwalnya juga kita kan belum bisa milih. Karena nanti kalau di tingkat 2, kebetulan sepupu aku kan dari Telkom juga, jadi dia cerita-cerita kalau nanti kita udah di tingkat 2 kita bisa pilih hari kayak juga waktunya, gitu ya? harinya. Kalau misalkan kita mau kepadetin mata kuliahnya di satu hari itu bisa. Jadi kayak hari Senin nih, pagi, siang, sama sore gitu, 3 mata kuliah itu bisa. Jadi nanti
kalau misalkan perumpamaan kita punya 6 mata kuliah gitu yang harus diselesaikan dalam semester itu. Kalau misalnya di hari Senin 3 mata kuliah, di hari Selasa 3 mata kuliah, ya berarti Rabu Kamis Jumatnya udah nggak ada. Ya, Mana free lah itu gitu nanti. ya. Wah itu Iya. Tapi ya resiko sendiri. Itu satu hari tekor-tekor deh. Lu yang ada lu belajar kebul kepala lu. Gak ada Iya. yang masuk. sehari 3 matkul itu jadi robot anjir. Buat parah. Pusing parah. Kalau gue paketan juga. Cuman gue udah bisa ngambil MK atas. Kemarin gue ngambil yang semester 3. Ngambil apa sih? Kewarganegaraan. Harusnya SKS itu kan gue 20 karena gue ngambil 22. Awalnya kode informatika ya disediain sampai 24 gitu. Kayak lu bebas ngambil satu matkul lagi yang SKS-nya cuma 2. Sebenarnya kan ada tuh. Cuman gue kayak mikir lah, gila gue semester 2 aja sekarang udah sibuk gitu. Gue ada sampai 4 SKS kemarin tuh di semester 2 ini. Algoritma pemrograman gue 4 SKS. Dan ya gue juga masih pengen inilah kayak butuh main lah gitu. Gue bukan orang yang ambis-ambis banget sebenarnya, kayak gue juga nggak terlalu ngejar ini sih lulus cepet-cepet, kayak ngapain sih buru-buru gitu. Kalau gue ya enjoy aja. enjoy aja, bener banget. Oke. Kita lanjut ke belajarnya. Belajarnya tuh kalian full Zoom meeting kah? Atau ada kuis-kuisnya kah tiap matkulnya? Gimana tuh? Banyak pasti. Gue sama Fatin pasti banyak kuis. Tergantung Informatika. dosennya. Kalau aku ya. Ada dosen aku yang dia itu kayak ngejelasin materi selama, misalkan aku ada mata kuliah manajemen pemasaran namanya. Nah itu dosennya ngejelasin kayak biasa, habis itu kita lebih banyak ngerjain di LMS-nya. Jadi kayak tugas-tugas, Benar. kuis, itu semuanya dikerjain di LMS saat itu juga sampai si jam mata kuliahnya itu selesai. Tapi ada juga dosen yang kayak 5 jam waktu buat mata kuliah, 5 jamnya itu dipakai buat Zoom. Itu gue belajar akuntansi dari jam 12:30 siang sampai jam 5 sore hampir setiap hari Rabu. Belum itu di paginya ada PAI sama kewarganegaraan. Jadi itu udah 3 tuh hari Rabu. Nah, Tapi itu masih pagi-pagi masih santai lah ya gitu, kayak Pagi-pagi agama masih kan santai. biasa terus itu. Untungnya kayak gitu. Beda sama yang ada teman gue dari kelas, kan gue kelas 01, teman gue dari kelas 05 dia akuntansi pagi-pagi jam setengah 7 udah mulai gitu kan. Baru banget tidur langsung belajar akuntansi, panas banget tuh otak. Nggak akan masuk sih. Iya. Parah. Ya, kalau gue juga sama, gue sibuknya di LMS. Cuman kalau informatika gue tuh sibuknya biasanya LMS itu tentang coding lah biasa. Terus ada logika MTK juga. Terus ada Indonesia gitu-gitu lah. Cuman pas kemarin tuh gue kewarganegaraan tuh pas ngajar tuh ngakak lah gitu, kayak dosennya masuk, bisa gue harus 2 jam, 3 jam gitu. Dia ngajar cuman 20 menit, 30 menit, itu gue cuman absen. Cuman suruh mahasiswa nih, lu share screen, si dosennya jelasin, udah. Sisanya kadang-kadang dia sambil mancing waktu itu, sambil touring dosennya. Serius itu kayak bagi gue tuh kayak, oh ternyata dosen tuh bisa gini juga loh kalau saya lagi online gitu. Nah, mungkin kalau offline nggak mungkin lah, kayak lu masa ngajar sambil mancing kan nggak jelas gitu. Kalau lagi online Gimana kan ceritanya? tinggal buka Zoom gitu doang. Tapi hampir sih gue nggak sampai malam sih. Cuma semester ini gue sampai malam. Tadi jam 7:30, 7:30 dulu. Oh matkulnya sampai malam gitu. Gue dari jam berapa ya? Dari jam 5 atau jam 4 gitu. Sampai jam 1, habis maghrib lebih lah. Bisa. Kalau aku Bisa semua matkul gitu ya, dari Senin sampai Jumat, sama termasuk yang semester ini semua batasnya itu jam 5:30. Jadi sebelum maghrib itu semua matkul udah beres harus sudah beres, termasuk tugas-tugasnya juga. Karena tugas itu deadline-nya pas di jam matkulnya selesai. Jadi misalkan kalau jam langsung beres gitu ya. Kayak misalkan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu misalkan 2 jamnya dipakai buat Zoom, ya sisanya dipakai buat ngerjain tugas. Nah, kalau gue semester ini nggak ada libur. Minggu doang gue libur. Aduh, Sumpah. mantap. BTW ada berapa matkul? Gue berapa ya? Ini tambah 7 gitu. Tambah 1 yang ambil MK atas gue jadi 8. 7 lah. Itu gue kayak, wah anjir nggak ada libur gitu. Semester yang kemarin juga semester 1 gue awalnya emang nggak ada libur. Cuman dosennya bisa kompromi lah, kayak gue pindah jam, pindah hari.
Akhirnya gue Seninnya libur. Cuman yang sekarang nih gue nggak tahu nih dia bisa pindah jam apa enggak. Ya gue kayak anjir gue libur minggu doang bro, nggak ada waktu ngopi men. Malam minggu gue bisa nongkrong nggak bisa. Kayak wah anjir. Tapi ya Sabtunya gue sampai maghrib doang sih Sabtu. Masih bisa lah malam. Tapi setiap hari satu matkul atau 2 matkul gitu? Ada 2 ada 3. Lama Ada 2 juga. ada 3. Lama. Ya ada yang paling patuh hari Senin atau hari Rabu tuh gue istirahat cuma zuhur doang sama asar. Cuma buat sholat makan terus lanjut lagi. Jadi berapa jam suatu matkul kayak gitu? Satu matkul ada yang 3, ada yang 4. Panas lah kepala gue anjir. Kayak anjir. Kayak wah gila. Setidaknya ada break lah gitu. Ya cuman apa sih kayak banyak itu mungkin breaknya juga di hari-hari tertentu adalah breaknya yang panjang gitu. Kan kalau orang-orang yang di jurusan gue yang Sabtunya libur atau Seninnya libur tuh padat dia. Kayak bener tiap hari tuh istirahat cuma dari zuhur asar paling. Cuma dia libur ada 2 hari, Jumat Sabtu, ada yang Sabtu libur. Kok gue gak ada libur sama sekali. Kita lanjut next ke Kadang kita mana ya? Tugas nih. Aduh, tugas. Gimana nih Waduh, tugas? Banyak kelompoknya atau Tugas. terus dia mau bilang. yo gitu. Kalau tugas ya, kalau gue sih tugas lebih di LMS aja sih. Kayak lu ngerjain kuis, ngerjain soal. Kalau kalkulus tuh kayak ngerjain soal, terus gue foto, di-upload ke LMS, terus logika MTK juga sama, gue ngeprint, terus gue tulis, gue scan, gue upload. Cuman tugas yang rada ribet sih pendidikan karakter sih. Kayak lu bikin video mengenalkan nilai Hey itu yang di Telkom, terus waktu itu suruh tentang apa sih tumbuhan-tumbuhan gitulah, presentasi tentang menanam gitu gue nggak paham. Sampai kemarin gue ibaratnya gue kayak yakin loh pendidikan karakter gue tuh A lah tuh, taunya AB. Kayak wah ini gara-gara gue video mager nih kayak gue nggak pernah ngedit video, tag ngomong-ngomong ya upload langsung. Temen-temen gue tuh kayak niat di edit namanya dipotong-potong lah. Gue tuh kayak ada nyokap manggil atau ya gitu. Kalau nyokap gue manggil gue lagi ngapa-ngapain itu masih ketek dan gue langsung upload. Makanya kayak gue wah nggak apa-apa lah AB gitu. Udah tahu lah kenapa AB-nya, jadi nggak bisa komplain gue juga. Bukannya pembentukan karakter tuh yang paling gampang gitu, maksudnya yang mudah gitu. Setuju sih. Iya, malah kalau yang muda tuh malah diremehkan. Kayak anjing ntar aja lah. Gue ngetek gini aja lah. Nggak usah diedit ngapain sih gitu. Semakin muda semakin remeh. Kita lanjut nih. Kalau tentang pertemanan nih, menurut kalian penting nggak sih di dunia perkuliahan punya circle sendiri gitu? Pasti pertemanan ya pasti penting lah. Kita kalau kayak nggak ada teman gitu kan suram banget ya. Iya betul. No life lah ya, no life. Iya, no life banget. Ya walaupun introvertnya orang gitu kan pasti tetap butuh lah 1-2 teman lah yang saling support gitu kan. Nah sayangnya hal kayak gitu tuh kurang kerasa kalau kita lagi online kayak gini. Aku juga udah punya gitu beberapa teman yang aku udah deket beberapa dari kelas aku. Tapi kan ya aku juga nggak pernah ketemu gitu. Jadi feel-nya pun berbeda gitu. Kita pun ngobrol ya via chat kayak duh kok gini banget gitu. Mungkin kalau ketemu ya pasti bakal lebih asik sih, kita nongkrong bareng, ketemu di Bandung ya baru. Walaupun kemarin ada sih anak kelasku yang udah kayak pergi ke Bandung Sanmorian gitu rame-rame, terus ya udah. Cuman karena lagi kondisi kayak gini juga aku mikir kayak ya udah nanti aja lah. Nggak tahu juga, aku juga ngedenger kayak kuliah online tuh tahun ini tuh masih gitu. Jadi kayak bukan semester 2 ini aja tapi nanti di tingkat 2 semester 1 juga. Tapi semoga jangan sampai sih. Ya. Amin. Kayak kalau menurut gua ya benar kata si Fatia tadi, pertemanan itu penting. Cuman kalau di kuliah ini gua berbeda banget dari SMP SMA. Kayak SMA tuh mungkin kan gua anaknya nongkrong gitu ya. Pertemanan gua luas banget lah, kayak gua kenal dari jurusan ini, adik kelas, abang kelas gua kenal semua. Cuman semakin sini gua kayak mikir kayak menurut gua pribadi kayak lu berteman boleh lah, berteman kenal gitu boleh. Cuman kalau kayak masuk ke circle lu punya circle tuh, kalau gue pribadi gue nggak mau gedein circle gitu.
Dan circle itu ya benar-benar circle yang setia gitu. Karena semakin besar lu hidup gitu, semakin lu lama lu hidup, semakin lu tua, kayak hukum alam tuh temen lu tuh banyak lah yang deket sama lu, terus nanti tiba-tiba pergi tuh banyak gitu, nggak menutup kemungkinan. Terus kayak apa ya, kayak mungkin gue juga circle ini yang bener-bener punya relasi banyak gitu. Jadi kayak pertemanan tuh gue kalau sekarang tuh gue lebih enjoy kayak gue punya circle segini, ya gue mempertahankan circle gue. Nggak gue punya circle ini, gue cari lagi circle baru tuh lama-lama lu lupa circle lama lu gitu. Ya kalau gue sih lebih circle kecil, cuman gue pertahankan gitu sampai nanti gue dewasa, sampai gue tua. Dan siapa tahu dengan circle itu kan kita bisa sukses bareng gitu, bisa ngelakuin apa-apa bareng. Oke. Berarti penting ya? Penting banget punya circle gitu. Penting. Oke, kita ke pengalaman organisasi nih. Kalian ikut organisasi nggak? Boleh. Bareng ya tuh ya? Bareng. Kemarin sih sempat ini aja ya, ikut apa? Kegiatan upgrading. Itu sih yang gongnya aku ikut. Cuman dari sini juga aku kurang komunikatif lah di grup lain kan. Jadi Force itu punya grup lain ya, yang angkatan atas kita sama yang angkatan 2020 ya, sama si Rapid Fest, si angkatan apa kegiatan Force yang emang udah turun gitu. Nah aku sih pengalaman sampai sekarang karena semuanya serba online, jadi kayak males lah ya. Organisasi kayak nggak tahu mau ngapain. Kurang produktif jadinya gitu. Otomatis kan kayak mager jadinya, ya wajar sih kata aku. Terus kalau misalkan mau organisasi kayak gitu mungkin aku bakal lebih antusias kalau udah offline. Tapi selain Forsi juga aku ikut ini sih organisasi badminton, dan itu aku udah terima dan sampai sekarang kan belum pernah ngumpul, jadi aduh seram banget dah. Aku bingung nggak badminton gimana lagi online? Main badminton yang kumpulnya pada di Bandung semua, gimana ceritanya? Masa kita jauh-jauh ke Bandung cuma buat kumpul ya? Yoi. Gue juga ikut, gue sama kayak Batian, kayak Forsi. Nah, kalau Forsi gue lumayan aktif lah, gue masuk ada jabatan di Forsi kayak sama Akil tuh, teman kita SMP, si Akil. Kan dia jadi ketua traveling, dan gue ditarik sama dia jadi anggota divisinya. Terus kalau yang di gift juga gue ikut juga. Terus selain Forsi gue masuk Tele Esport sama masuk Alphard. Tobat. Nggak, jadi gue masuk Alphard, niat gue bukan tobat sih, kayak niat gue ya sesekali lu butuh lah buat wejangan gitu. Apa ya, mungkin temen gue bisa ngasih wejangan, cuman ya ada orang yang lebih berpengalaman lah buat ngasih wejangan, ya kenapa enggak. Dan gue juga nggak yang 180 derajat berubah banget jadi alim, enggak. Kayak itu butuh waktu lama banget lah gitu. Terus kalau Tele Esport juga gue masuk divisi Point Blank awalnya, cuman kayak gue pindah divisi Valorant karena gue udah jual akun yang pertama PB. Terus Valorant lebih inilah, kayak lebih baru gitu kan. Terus gue mau ikut ini Astacala pecinta alam, cuman kayak ya udahlah, gue ntar kalau naik gunung aja, nggak usah pakai organisasi gitu, mau ajak temen aja. Itu juga sih aku mikirnya gitu ya, kalau organisasi banyak tapi kita belum bisa berkegiatan gitu bareng organisasinya. Dan masih online. Kalian kayak ini nggak sih, kayak waste of time gitu? Ya pagi sekarang kita kayak UKM banyak nih, ya mungkin lo online masih bisa handle lah karena online gitu. Lu kayak masih bisa bagi waktu, kayak lu masih beda sama offline gitu, kayak lu harus kesini, sudah rapat ini, wah bentrok mampus gitu kan, kayak gue bingung gue harus yang mana gitu kan. Lu ngomong mungkin ya ada beberapa orang kayak misalnya ikut 3 UKM atau 3 organisasi lah, lu ngomong misalnya di organisasi 1 gue bakal prioritasin organisasi ini, lu ngomongin kedua gue bakal prioritasin organisasi ini, yang ketiga juga lu bakal ngomong kayak gitu kan, kayak pas sama-sama bentrok lu malah bingung gitu. Oke, gak usah banyak-banyak sih. Dan kalau mau banyak juga kayak yang misalkan kayak gue nih, kayak Forsi yang paling sibuk ya. Itu kan kalau Tele Esport ya paling gue cuman kayak ikut-ikut turnamen gitu-gitu kan, fun match, mabar gitu kan. Terus kalau misalnya Alphard sih, kalau setahu gue ya kayak mentoring gitu kan masih bisa handle lah. Mentoring pasti malam kan, kalau nggak malam paling sore. Berarti di Telkom banyak banget ya UKM-nya ya? Ada yang dari yang mendaki gunung banget sih. Kayaknya setiap daerah
Tiap Iya, daerah juga ada iya di organisasi. tiap daerah juga ada UKM-nya gitu. Di Bogor kan Porsi. Wah, oke deh. Tapi pernah nggak sih kalian Kayak ada kayak kewajiban itu. pengalaman 2 monitor gitu? Jadi satu ikut apa, satu lagi ikut apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Kayak gimana tuh maksudnya? Gimana tuh? Ya, jadi kayak lu bisa di laptop nih, lu sambungin atau kan lu di HP, misalnya lu HP sama laptop nih. Misalnya lu yang satu ada rapat organisasi apa, satu rapat organisasi apa, tuh bentrok tuh. Jadi lu dua layar. Pernah. Sering. Kalau gue sih bukan rapat sih, kayak kadang-kadang kalau kuliah gitu kan, gue ada yang suka bentrok, bisa gue kayak gitu. Terus sama, pernah waktu itu gue satu di Zoom, satu di Gmeet, dan gue pas-pasan lagi ngopi. Wah, Itu yang di Forsi disuruh on cam, yang di Alphard disuruh on cam awalnya. Satu Zoom, satu Google Meet, dan gue nggak bawa laptop, cuma di HP. Ya alhasil ya udah, gue buka Zoom, buka Google Meet, HP gue panas asli, panas gak bohong. Buka Zoom sama Gmeet langsung barengan gitu kan, tapi gue nggak on cam. emang gitu ya online tuh Bager. bisa fleksibel gitu. Oke. Drama off cam banyak sekali. Itu mungkin salah satu kelebihan sih online. Iya, kita menuju penghujung acara, enggak juga sih belum. Kesannya dong. Acara. Kesan selama 1 semester nih gimana nih? Pusing kah, capek kah? Masih ya gampang lah, Sok santai. dulu. Gue dulu. Kesan gue mungkin ada beberapa yang pusing kalau gue, karena apa ya, kalau di informatika menurut gue, kalau gue pribadi ya, jurusan gue tuh kayak lu nggak bisa leha-leha lah, kayak apalagi kan kayak banyak coding gitu tuh. Kalau coding tuh kan sekali lu salah bakal miss gitu. Jadi ya gue emang kadang-kadang suka leha-leha gitu, bodohnya gue tuh itu. Dan pas lagi ada ujian atau ada kuis ya malah jadi pusing, masih kayak aduh ini harus gimana gitu. Kesan gue kayak capek, pusing, terus santai tapi pusing, ngerti gak sih? Kayak gue tuh santai seperti di matematika lain, cuman gara-gara yang ngoding ini terus yang FTK gitu gue jadi pusing. Jadi bodohnya gue harusnya jangan terlalu santai lah kalau sekarang. Kalau dari aku sih kayak aku kan ada kayak beberapa mata kuliah gitu, dan salah satunya misalkan aku kayak kurang gitu di perhitungan. Nah itu kalau misalkan udah ada tugas tuh itu cukup berabe juga, karena tugas yang diberikan dosen tersebut itu kadang lebih dari 1, dan itu pengerjaannya deadline-nya pun sebentar. Nah kalau kata aku sih kayak kita kalau misalkan nggak terlalu bisa di suatu pelajaran ya kita harus kayak belajar sendiri lagi gitu. Kita harus kayak ngebuat suatu waktu di mana kita bisa ngeluangin buat kita bisa belajar gitu. Jadi semua mata kuliah kita tuh bisa terpenuhi dengan baik gitu mata pelajarannya. Jadi kayak aku juga punya sih beberapa mata kuliah yang kayak itu pusing banget gitu, belibet kemana-mana. Cuman ya sebenarnya dibikin enjoy aja gitu. Aku santai selama 1 semester ini, dan semoga sampai semester kedepannya juga masih tetap bisa santai tapi serius gitu. Nah ya itu aja sih sebenarnya pesan aku, kayak biar kita tuh lebih kayak aware sama mata kuliah yang kita mungkin belum terlalu bagus. Nah kita jadi bisa improve di situ dan kita bisa kayak terbiasa. Terus kalau misalkan ada tugas-tugas kan toh kita juga lebih mudah kalau kita ngerti, bisa ngerjain dengan nggak cepat aja tapi benar juga. Kan kadang ada juga orang yang aku pengen cepat ngerjain tugasnya biar cepat selesai, tapi kan ngasal ya sama aja bohong gitu. Oke. Mau tahu dong ratingnya 1-10 sebagai maba online? Rating maksudnya rating apa nih, kayak fasilitas Telkomnya atau Gantung apa dulu? Apa ya? Tentang apanya? Kita satu-satu dosennya deh. Dosen ya. Dosen kan sebenarnya relatif ya, ada yang karakternya berbeda-beda gitu tiap dosen. Tapi aku ini dari rata-rata aja ya. Jadi dari dosen setiap mata kuliah gitu ya, aku alhamdulillah sih semuanya kayak friendly. Terus kalau emang misalkan kita kesulitan ya kita pasti dikasih waktu untuk bertanya. Jadi bukannya kayak kita mau bertanya tapi nggak boleh gitu, ya enggak juga. Terus semua dosen juga kayak baik, terus nggak ada yang kayak ngejudge kalau kita ngelakuin kesalahan. Ya kita pokoknya harus kayak improve diri kita lebih baik lagi, walaupun ada yang sedikit pedes gitu ngomongnya, ya itu nggak apa-apa lah, itu sedikit warna gitu dalam perasa lah ya, perasa. Iya. Ini gue masih putus-putus gak suaranya? Nggak Udah lancar ya. Oke.
Kalau menurut gue dosen gue 9,5. Karena ya jujur dosen-dosen gue dosen-dosen galak sebenarnya. Apalagi kan cewek tuh kan, dosen-dosennya perfeksionis lah ibarat cewek itu. Dan menurut gue ya kalau di kuliah ya lu udah nggak bisa dibaik-baikin lagi sih. Lu udah gede lah, ngapain dibaik-baik? Lu kalau mau baik-baikin ya balik aja kayak SMP gitu. Jadi kalau lu digalakin menurut gue lu sadar lah kayak oh ini bener nih gak ada ini gitu. Dan lu semakin apa ya, kalau ada yang lu nggak paham, lu malah semangat buat belajar gitu. Kalau gue ya, mungkin ada orang yang dimarahin malah anjir bete banget gue belajar malah kan ada yang kayak gitu ya. Gue Berperan gitu ya. gimana orang kan. Nah, kalau gue emang orangnya kalau emang mau sadar ya harus dikerasin gitu. Dan gue berpikir juga ya emang udah sadar dikerasin. Udah gede, udah kuliah gitu. Lu kayak dosen aja kan sekarang kita yang ngejar dosen gitu kan. Yang kalau digalakin dosen ya menurut gue hal biasa gitu. Paling itu sih kalau dari dosen. Gue ratingnya 9,5. Oke. Oh ya, ratingnya belum ya? Rating. Ratingnya 9. Nah, 9. Terus apa lagi? Rating apa lagi nih buat kalian? Rating fasilitas gitu, rating fasilitas. Oh. Tapi Kan kita nggak fasilitas kesana. gimana ceritanya? Ya maksudnya fasilitasnya LMS sama Igrasias. Oh berarti. iya benar. Oh, Jadi kalau kalian mau masuk Telkom, nanti kalian bakal kenalan sama yang namanya LMS dan Igrasias. LMS adalah website seperti Google Classroom-nya anak Telkom. Jadi kuis, materi, tugas, pengumpulan tugas ada di situ semua. Kalau Igrasias itu adalah website di mana ada informasi tentang nilai, presensi, TAK, asrama, dan lain-lain. Iya, masih. Terus cara dosen LMS sering penyampaian error. gitu. Nah iya kalau fasilitasnya gue 6 lah. 6. Berapa? Kayak lu udah bayar mahal temen 6 Oh, kalau gue. Karena Tujuh, yang tujuh. pertama kadang-kadang juga LMS biasanya kan kalau emang banyaknya suka ini ya, banyak yang suka masuk ke LMS padahal kan jadi server down tuh. Nah seharusnya menurut gue kayak itu udah diantisipasi dari lama gitu. Apalagi kan udah online gini kan. Kayak ya mungkin kalau sering maintenance tuh harusnya kayak berkurang lah, kayak buat kayak apa down server gitu harusnya berkurang kalau menurut gue. Kan gue juga belum kerja jadi gue cuman yang gue tahu aja, apa yang gue lihat doang gitu kan. Terus kayak tapi kok Igrasias sih gue masih inilah masih bagus gitu. Ya suka jarang buka juga sih gue Igrasias, paling cuma lihat nilai, lihat absensi, info TAK doang. Cuma kalau yang LMS ini gue masih kurang lah. Nah itu menurut aku sih kayak miris. Igrasias tuh enak banget gitu ya. Gak pernah ada masalah aku buka Igrasias. Tapi LMS itu website yang aku sendiri sering buka setiap hari gitu. Setiap mata kuliah pasti buka LMS gitu. Dan ya itu sih kurangnya kayak koneksinya. Kadang kita tuh lagi ujian tapi nggak bisa ke-submit jawaban yang kita udah buat gitu kan. Itu kan pasti panik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah ngerjain sesuatu tapi ternyata di akhirnya malah lost connection gitu. Nah, menurut aku sih kayak itu sesuatu hal yang harus di-improve banget karena pasti kan universitas juga udah tahu kalau kita itu bakal kuliah online dan itu bakal menjadi sebuah website yang digunakan hampir seluruh mahasiswa Telkom. Jadi menurut aku di situ yang harus di-improve jauh lebih banyak lagi biar kita tuh bisa menggunakan LMS secara lebih mudah sama ya hal-hal yang udah kita submit itu bisa kesimpan dengan benar kayak gitu. Bener. Apalagi kalau UAS, UTS gitu kan, wah itu kalau udah. Nah iya. Gue sampai teman gue aja ada yang diundur UAS gara-gara ya saking nge-lag-nya udah ada yang masuk dia nggak bisa jadi dia diundur lagi kan kasihan gitu. Kayak pertama dia udah belajar udah siap tahu-taunya di PHP malah jadi males. Kalau gue kayak udah siap banget nih belajar udah persiapan banget tiba-tiba kan nggak jadi kan kayak bete banget sumpah. Masih ngerating lagi apa udah? Terserah bebas. Langsung aja deh kita ke pesan untuk maba online yang mau ke Telkom. Maba kalau menurut gua apa ya, maba ya persiapin aja lah mental, jangan berharap banyak kalau online gini. Terus kalau menurut gua kalau lu mau masuk Telkom benar-benar kayak apa sih kemungkinan lebih besar lu ngambil JPA 1 lah gitu. Kayak orang-orang mungkin pada fokusnya negeri kan. Cuman gue yakin dari lu semua mungkin ada yang pengen ke negeri lah, ada swasta mahal apa-apa gitu. Cuman ini mah yang benar-benar mau swasta dan budget udah siap. Menurut gue kalau emang mau benar-benar keterima langsung ya lu mending ambil JPA 1 gitu. Terus apa lagi ya, jiwa SMA lu jangan dibawa lah gitu. Kayak udah beda banget SMA sama kuliah gitu.
kayak lu benar-benar harus mandiri, lu harus materi benar-benar harus paham, apalagi online kayak gini kan, lu mungkin semakin malas gitu, apalagi SMA kan kayak udah terbiasa nih gue ngapa-ngapain online gitu-gitu kan ya. Dan kalau saya lu ntar ngandelin kayak ntar bisa nyontek nih gue tuh bisa nanya lagi ulangan ya, itu tuh terlalu sih, ntar pas offline lu sendiri yang kesusahan. Itu dari gue. Nah, kalau dari gue sih kurang lebih hampir sama ya sama kita juga, kayak kuliah kan nggak bisa disamain gitu sama SMA. Kita harus lebih disiplin, lebih mandiri sama tugas-tugas sama pelajaran yang kita lagi pelajarin gitu. Jadi semuanya itu bergantung sama diri kita mau maju atau kita mau diem di tempat gitu. Jadi kan kalau SMA itu kan mungkin kita kadang masih nggak terlalu aware sama hal-hal kayak gitu. Tapi kan kalau kuliah itu udah menjadi sesuatu yang ibaratnya pantang untuk nggak dilakuin gitu semua tugas yang kita punya gitu. Terus kalau untuk pesan untuk maba, ya pokoknya online tuh pasti beda banget lah ya sama offline. Dan sebenarnya aku juga tahu maba-maba yang masuk Telkom kalau misalkan yang tahun ini gitu ya, itu kan pasti mereka udah ngerasain online juga semenjak pas mereka SMA sekarang. Jadi ya kurang lebih nggak beda jauh sih sebenarnya. Kita juga belajar online di kuliah, tapi bedanya mungkin ya tugasnya yang kita harus bener-bener perhatiin dan jangan sampai miss. Itu semuanya ada waktunya dan nggak bisa kita kerjain sembarangan. Terus untuk kayak misalkan dosen-dosen tertentu gitu, kita mau masuk ke mata kuliahnya mereka, terus mereka suruh on cam ya ikutin aja on cam gitu. Ya sebenarnya keputusan kalian lagi gitu, mau off cam atau mau on cam ya. Kalau emang kondisi, kita tuh ngeliat kondisi sebenarnya gitu. Kalau memungkinkan dan kondusif ya silahkan aja gitu. Tapi kalau emang itu menjadi sebuah hal yang wajib, kataku ya jangan coba diabaikan dan nggak dilakuin gitu. Karena aku sih yakin kayak itu bisa jadi poin juga buat kita nanti pas ngelihat nilai kita gitu. Walaupun itu semua pasti dari nilai hasil kerja keras kita. Nah itu makanya kita harus kayak balik lagi ke yang tadi ngomong soal mata kuliah yang kurang, yaitu harus lebih diini lagi, lebih kita aware sama ditingkatin gitu ya diri kita, lebih bertekad buat berubah gitu. Kita nggak bagus di satu mata kuliah ini ya kita berubah di situ, kita harus lebih usaha itu. Terus satu lagi yang gue bilang tadi, pokoknya bedain banget SMA sama kuliah, itu beda banget, sumpah beda banget. Apalagi kalau center offline, lu online gini terus lu santai-santai, pas offline lu pasti kaget, gue jamin itu lu bakal kaget banget. Terus pola pikir juga ubah. Itu dari gue tambahan. Aduh, benar banget tuh pesan-pesannya tuh harus dicamkan ya. Kalau nggak camkan sih ya selalu sih lu yang kuliah, sisanya kan gue nggak ngurusin. Bener. Pengalaman aja, kita berbagi pengalaman aja. Iya. Terima kasih nih waktunya. Aduh, jadi kesita berapa nih? Udah sampai 2:30. Aduh, nggak nyangka. Gue free banget gue kalau. Jangan lupa subscribe channel Nesya ya. Iya. Dia lagi di Nes YouTuber HD ya. Teman Aing ya dari SD jadi YouTuber. Aing mau jadi YouTuber nggak jadi. Entahlah kan. Subscribe pokoknya ke channelnya Nesya. Ini kita harus saling support lah. Nah, terima kasih atas waktunya. Aduh, keren-keren ya, makasih juga udah ngundang gue, makasih ya. Ya, makasih udah ngundang kita buat berbincang-bincang siang ini. Ini udah lama banget deh kita nggak berbincang ya. Kalau lu berdua sih mungkin SMA masih bincang, kan gue SMA udah beda. Benar. Ya, thank you. Terima kasih semua. Ya. Thank you Nes, thank you Pak.